Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini, saya akan membandingkan dua buah bank digital, yaitu Cbank dan Alobank. Saya akan membandingkannya secara apple to apple dari segi keamanan, fitur, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menggunakan Cbank, teman-teman bisa menggunakan kode referral saya, yaitu PWZN3J. Nanti akan saya taruh kodenya di deskripsi. Serta lakukan pengisian saldo minimal 100.000, maka teman-teman akan mendapatkan reward sejumlah uang tunai langsung dari bonus referralnya. Aplikasi Cbank sudah diunduh sebanyak 1 juta plus download dengan rating 4,9 ya, jadi ratingnya sudah sangat bagus. Aplikasi Cbank pertama kali dirilis pada tanggal 26 Februari 2021. Jadi aplikasi Cbank ini sudah berumur sejak sampai video ini dibuat ya, 21 Agustus, berarti sudah berumur 1 tahun 6 bulan dan sudah mendapatkan download sebanyak 1 juta plus download dengan rating 4,9, jadi sudah sangat banyak dan ratingnya pun sangat bagus. Sedangkan untuk Alobank, jumlah downloadnya berjumlah 1 juta plus download ya, jadi hampir sama dengan Cbank, tetapi di sini ratingnya itu lebih rendah ya. Untuk Alobank ratingnya 3,6. Aplikasi Alobank ini pertama kali dirilis pada tanggal 14 Maret 2022. Jadi aplikasi Alobank ini sudah berumur 5 bulan sampai video ini dibuat ya pada bulan Agustus 2022. Jadi dari segi rating, Cbank ini lebih unggul dia ya. Keamanan Cbank. Nah, jika teman-teman kunjungi ya website resmi dari Cbank, cbank.co.id. Nah, di sini sudah tertera ya pada bagian halaman bawah situsnya bahwa PT Bank Cbank Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK serta merupakan bank peserta penjaminan simpanan ya atau LPS. Jadi dari segi legalitas dan dari segi hukumnya, Cbank ini sudah legal dan tentunya karena sudah dijamin oleh OJK, tentunya Bank Cbank ini aman ya. Sedangkan untuk Alobank, kita lihat dari websitenya juga ya bahwa PT Alobank juga sama ya, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan merupakan peserta program penjaminan lembaga penjamin simpanan atau LPS ya. Jadi dari segi keamanan, kedua bank ini sudah tidak diragukan lagi ya bahwa kedua bank, Alobank dan Cbank ini sudah benar-benar aman karena pemerintah dalam artian OJK itu sudah memberikan izin dan diawasi langsung. Jadi saya jamin bahwa Cbank dan Alobank ini aman. Yang kedua, kepemilikan saham. Untuk Cbank ini sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh Sea Limited yang pemiliknya adalah Sea Limited. Sea Limited ini adalah salah satu perusahaan besar ya yang bermarkas pusat di Singapura. Jadi lambangnya seperti ini, Sea Limited. Anak perusahaan dari Sea Limited ini ada banyak ya. Salah satunya itu Shopee dan juga Garena. Sedangkan untuk Alobank di sini dimiliki oleh perusahaan PT Mega Corpora ya. Nah, PT Mega Corpora ini adalah perusahaan pemilik dari Bank Mega. Nah, jika kita telusuri lagi lebih dalam ya, PT Mega Corpora ini dimiliki oleh City Corp atau Hairul Tanjung Corpora. City Corpora ini adalah pemilik dari Transmedia ya, Trans7, Trans TV, Transmart, Transmall, Trans Studio. Nah, itu dimiliki oleh City Corp. Kedua bank digital ini sama-sama dimiliki oleh perusahaan yang besar dan tidak diragukan lagi kredibilitasnya maupun kekuatan keuangannya pun juga sama-sama kuat. Fitur Cbank. Nah, di sini ada beberapa fitur ya yang terdapat pada Cbank. Yang pertama, transfer. Nah, kita bisa melakukan transfer baik itu ke sesama Cbank dan juga ke bank lain tanpa biaya transfer, atau dengan kata lain biaya transfernya itu gratis. Nah, ini sampai 100 kali transfer ya teman-teman. Jadi kita bisa gratis biaya transfer itu sampai 100 kali. Jadi bagi teman-teman yang suka transfer sana,
transfer sini, Cbank ini bisa menjadi pilihan. Yang kedua, ada fitur pulsa dan tagihan. Kita bisa membeli paket data, membeli pulsa, dan juga membeli token PLN ya, baik token PLN yang prabayar maupun PLN yang pasca bayar. Kita bisa melakukan pembayaran tersebut melalui aplikasi Cbank. Fitur yang ketiga, ada top up e-wallet. Nah, untuk top up e-wallet di sini sangat lengkap ya, semuanya ada. Kita bisa melakukan top up ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan iSaku pun juga ada. Tentu saja di sini biayanya itu gratis ya, tanpa biaya admin. Misalnya kita top up 10.000 dari saldo Cbank, maka yang masuk pun ke GoPay-nya itu 10.000. Jadi seperti itu ya, tidak ada potongan maupun biaya admin. Fitur yang keempat, deposito. Fitur ini memungkinkan kita untuk deposito atau menyimpan uang kita secara berjangka. Di sini kita bisa deposito uang kita minimal 1 juta ya, dengan tenor 1 bulan dengan bunga yang cukup tinggi, yaitu 7% per tahun. Jika teman-teman punya uang dingin yang cukup banyak, teman-teman bisa investasikan di deposito Cbank ya. Ini lumayan, untuk bunganya itu 7%. Fitur yang selanjutnya ada undang teman ya. Ini adalah salah satu promo dari Cbank, di mana kita bisa mengundang teman ya, di mana kita yang mengundang maupun yang diundang itu akan mendapatkan reward hadiah langsung berupa uang tunai dari Cbank. Fitur yang keenam ya, ada S-Pinjam by Shopee. S-Pinjam by Shopee ini adalah fitur bagi teman-teman yang membutuhkan uang mendadak. Jadi teman-teman bisa melakukan peminjaman sejumlah uang sesuai dengan limitnya. Oke, itu adalah beberapa fitur dari Cbank. Fitur Alobank. Dari sini saya akan review merekam HP ya, karena aplikasi Alobank ini tidak memungkinkan untuk screen record ya, karena untuk alasan keamanan seperti itu. Nah, jadi tampilan Alobank seperti ini ya untuk tampilan aplikasinya. Saya review dari fiturnya. Yang pertama adalah rekening ya. Rekening dari Alobank ini kita hanya bisa membuat satu rekening saja di Alobank, di mana nomor rekening kita itu adalah nomor HP kita ya, yang kita pakai untuk mendaftar di Alobank. Nah, untuk bunga tabungan di Alobank ini adalah sekitar 4% per tahun ya, teman-teman bisa lihat di bagian bawah di sini ya, di sini. Isi saldo Anda dan maksimalkan bunga 4%. Jadi bunga ini 4% ini cair setiap bulannya. Untuk menikmati fitur-fitur yang tersedia di Alobank ini, teman-teman harus upgrade dulu ke Aloprime dengan melakukan verifikasi KTP. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini ada bayar ya, ada fitur bayar yang di sini. Untuk fitur bayar di sini adalah fitur yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan pembayaran di berbagai merchant yang mendukung, misalnya di tempat Trans Studio, Trans Mall seperti itu. Pokoknya yang mendukung ya, yang bekerja sama dengan Alobank. Biasanya sih yang bekerja sama dengan Alobank itu ya perusahaannya City Corp ya, seperti Trans Mall, Trans Studio seperti itu. Teman-teman bisa melakukan scan kode QR dan teman-teman bisa melakukan pembayarannya dengan mudah begitu ya, dengan scan saja. Nah, yang kedua ada fitur top up. Nah, di sini dijelaskan cara-cara kita untuk top up di Alobank ya. Ada melalui transfer bank. Di sini transfer banknya itu ada Bank Mega Seri A, melalui Bank BCA juga ada, Bank BNI dan bank lainnya. Pokoknya di sini teman-teman tinggal pilih saja teman-teman pakai bank apa, lalu kita tinggal transfer saja top up ke rekening kita di Alobank begitu. Terus yang ketiga ya, di sini ada fitur Pay Later ya. Pay Later ini akan terbuka jika teman-teman sudah sering melakukan transaksi melalui Alobank. Fitur dari Pay Later ini memungkinkan teman-teman untuk berbelanja sekarang tetapi bayarnya nanti begitu ya. Ya, intinya kayak utang gitulah, kita bisa berutang melalui aplikasi Alobank ini karena kita bisa belanja sekarang dan bayarnya itu nanti. Terus ada fitur transfer di sini ya. Transfer di sini memungkinkan kita untuk transfer uang dari Alobank, bisa ke sesama Alobank, bisa juga ke rekening bank lain. Nah, untuk transfer ke sesama Alobank ini biayanya gratis, sedangkan untuk ke
rekening bank ya, di sini teman-teman biayanya itu bisa gratis, bisa juga bayar. Kenapa seperti itu? Contohnya begini. Jika teman-teman ingin mentransfer dari Alobank ke bank BCA misalnya ya, bank BCA. Nah, di sini ada opsi transfer metode ya, metode transfernya di bagian bawahnya ini ada fitur BI Fast, ada juga fitur real time online. Nah, jika teman-teman pakai metode transfer dari BI Fast, ini gratis ya teman-teman ya, tidak ada biaya admin. Biaya admin is been nol. Ini dijelaskan ya teman-teman ya. Sedangkan jika teman-teman memakai metode transfer real time online, di sini akan kena biaya admin sebesar 6.500. Jadi di sana maksud saya bisa gratis, bisa juga bayar, tergantung teman-teman pakai metode transfer apa. Nah, saya di sini jelaskan bahwa tidak semua bank ini ada dua metode ini. Kadang-kadang ada metode BI Fast, ada real time online, dan kadang-kadang tidak ada metode BI Fast-nya. Contohnya seperti ini. Saya akan pilih ke rekening bank Cbank misalnya, Cbank. Untuk rekening Cbank ya, misalnya saya akan transfer dari Alobank ke Cbank. Nah, di bagian bawahnya di sini ya, untuk metode transfernya hanya tersedia real time online, tidak ada fitur BI Fast-nya. Sehingga jika kita ingin transfer dari Alobank ke Cbank, tentu saja di sini kita akan membayar biaya admin sebesar 6.500. Karena di Alobank ini yang gratisnya itu jika kita memakai metode transfernya itu BI Fast ya, seperti itu maksudnya. Kalau kita misalnya ingin transfer ke BRI misalnya ya, biasanya kan paling banyak penggunanya itu adalah Bank BRI. Bank BRI di sini ada metode transfernya itu BI Fast ya, BI Fast ada, real time online juga ada. Oke, di sini tergantung teman-teman pakai yang mana. Selanjutnya untuk fiturnya itu ada fitur bayar tagihan ya, bayar tagihan. Di sini ada untuk beli pulsa, paket data, terus untuk beli token PLN, dan juga untuk pembayaran kartu kredit. Menurut saya untuk fitur tagihan ini masih sangat minim ya. Kenapa seperti itu? Karena masih banyak fitur tagihan yang belum ada atau belum support di sini. Misalnya untuk melakukan pembayaran tagihan PDAM, pembayaran BPJS, WiFi ID, TV kabel, dan pembayaran pasca bayar lainnya. Jadi belum ada. Top up wallet juga di sini belum ada teman-teman. Ya, sehingga saya nilai ini masih sangat minim ya untuk fitur bayar tagihannya. Terus di sini kita geser ke kanan ada fitur tarik tunai. Tarik tunai di sini memungkinkan kita untuk menarik uang kita ya dari saldo digital menjadi uang tunai. Tetapi di sini sayangnya hanya bisa dilakukan di mesin ATM Bank Mega saja. Nah, kita tahu bahwa mesin ATM Bank Mega itu masih sangat minim ya di Indonesia, apalagi kalau di daerah-daerah seperti itu belum ada mesin ATM Bank Mega. Jadi saya nilai ini kurang worth it lah menurut saya ya. Lalu ada fitur deposito di sini. Nah, untuk fitur deposito di Alobank, di sini kita bisa menaruh uang kita ya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tenor yang kita pilih. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan ya. Ada yang 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, untuk deposito di Alobank ini minimalnya itu adalah 10 juta. Jadi kalau kita punya uang 10 juta, kita bisa taruh di sini, depositokan di Alobank, di mana bunga di Alobank ini adalah 6% per tahun. Jadi lebih besar bunga depositonya ya daripada bunga tabungannya, di mana bunga tabungannya itu adalah 4%, sedangkan depositonya itu 6% per tahun. Tetapi tentu saja pokoknya itu berarti ya yaitu 10 juta. Terus di sini ada fitur kirim hadiah. Kirim hadiah ini adalah fitur yang memungkinkan kita untuk mengirim hadiah berupa poin ya, poin Alo Poin namanya yang ini ya. Ini kalau kita baru pertama kali mendaftar itu kita dapat poin sebesar 25.000, di mana poin ini bisa kita gunakan untuk melakukan pembayaran ataupun pembayaran di bayar tagihan maupun pembayaran saat kita belanja seperti itu. Kita bisa gunakan poin ini.
Lalu kita juga bisa mengirimnya ke teman ya, ataupun ke saudara kita yang memakai alobank. Kita bisa kirim poin kita ya, itu namanya kirim hadiah. Lalu di sini juga ada fitur dana instan. Dana instan ini akan terbuka fiturnya jika teman-teman sudah sering menggunakan alobank untuk melakukan transaksi, di mana untuk dana instan ini memungkinkan kita untuk meminjam uang dari alobank, dari bank Alo ya. Nanti akan dikirimkan ke rekening kita, tentu saja itu meminjam dengan bunga ya. Jadi itu yang dimaksud dengan dana instan. Daripada kita meminjam di aplikasi pinjol yang ilegal, tentu saja ini lebih baik ya di alobank karena sudah resmi diawasi oleh OJK. Oke, itu adalah beberapa fitur dari alobank. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai kelebihan SeaBank daripada alobank ya. Nah, di sini yang pertama, biaya transfer dari alobank itu gratis ya, sampai 100 kali. Baik itu untuk top up e-wallet maupun ke sesama SeaBank dan juga ke bank lain itu gratis atau tanpa biaya transfer. Sedangkan untuk di alobank, biaya transfernya ini bisa gratis, bisa juga bayar. Kenapa? Karena untuk di alobank, di sini tersedia dua pilihan metode transfer ya. Misalnya kalau kita ingin transfernya itu ke bank BRI, di sini akan tersedia dua pilihan metode transfer, yaitu BI Fast dan juga real time online. Nah, tetapi sayangnya tidak semua bank ini tersedia metode transfer BI Fast. Contohnya saja kalau kita ingin transfer ke bank Neo Commerce ya, di sini tidak ada metode transfer BI Fast ya, hanya ada real time online di mana kita di sini akan membayar biaya transfer sebesar 6.500. Yang kedua, bunga dari SeaBank ini lebih besar dibandingkan dengan bunga di alobank, di mana bunga tabungan di SeaBank itu sebesar 6%, sedangkan ke depositonya bunganya 7% per tahun. Ini lebih tinggi daripada di alobank. Sedangkan untuk di alobank di sini bunganya ya, untuk bunga tabungan sebesar 4%, sedangkan untuk deposito di sini 6% ya teman-teman. Jadi lebih tinggi di SeaBank. Yang ketiga, untuk deposito di SeaBank di sini lebih mudah syaratnya karena kita hanya perlu modal 1 juta saja, kita sudah bisa untuk melakukan deposito. Ya, jadi kita minimal 1 juta sudah bisa melakukan deposito. Sedangkan untuk di alobank, untuk melakukan deposito kita perlu modal sebesar 10 juta untuk melakukan deposito. Jadi kalau di bawah 10 juta ini kita tidak bisa ya untuk melakukan deposito karena minimalnya itu 10 juta. Jadi lebih gampang syaratnya di SeaBank ya. Yang keempat, di SeaBank tersedia fitur top up e-wallet. Nah, ini kita bisa top up ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan iSaku ya tanpa biaya admin atau biaya tambahan di SeaBank. Sedangkan untuk di alobank belum tersedia di sini fitur untuk top up e-wallet. Yang kelima, bunga di SeaBank cair setiap hari ya. Kalau di tabungan kita itu ada saldo, di SeaBank ini kita akan mendapatkan bunga sebesar 6% dan itu cairnya setiap hari ya teman-teman. Sedangkan kalau di alobank, nah alobank ini cair bunganya itu setiap bulan saja ya, jadi lebih bagus di SeaBank sih karena kan uangnya itu lebih cepat bertambah dibandingkan dengan di alobank. Kelebihan alobank dibandingkan dengan SeaBank, yang pertama dari nomor rekening ya. Di alobank ini nomor rekeningnya itu lebih simpel ya karena menggunakan nomor HP sebagai nomor rekening, jadi lebih gampang diingat dibandingkan dengan nomor rekening di SeaBank ya. Jadi nomor rekeningnya lumayan panjang, sedangkan di alobank ini nomor rekeningnya itu pendek ya, sesuai dengan nomor HP kita. Yang kedua, di alobank ini tersedia tarik tunai yang memungkinkan kita untuk melakukan penarikan saldo lewat mesin ATM, sedangkan di SeaBank itu belum ada ya untuk tarik tunai. Yang ketiga, kelebihan alobank di sini terdapat fitur Pay Later ya, Alo Pay Later, di mana fitur Alo Pay Later ini memungkinkan kita untuk melakukan belanja online ya, belanja sekarang bayarnya nanti, seperti itu. Sedangkan di SeaBank itu belum ada fitur Pay Later-nya. Terus di alobank yang keempat ya, kelebihan yang keempat di sini juga tersedia fitur bayar ya.
Fitur bayar di sini memungkinkan kita untuk melakukan proses transaksi atau pembayaran menggunakan Alobank, saldo Alobank di berbagai merchant yang mendukung. Jadi kita tinggal scan saja barcode-nya, lalu pembayaran pun selesai begitu. Ini di Cbank belum tersedia ya untuk melakukan pembayaran dengan scan QR. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa kelebihan dari masing-masing bank ya yang bisa saya bandingkan. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau untuk segi keamanannya sih saya sudah jamin ya bahwa kedua bank ini pasti aman karena sudah diawasi oleh OJK. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.